Jadi dia katakan hari kemenangan karena setelah kita puasa Ramadan dimaklumatkan oleh Allah di depan para malaikat bahwa kita menjadi ahli surga lagi. Maka kemenangan itu kita sebut Id. Tapi bagi yang tidak puasa Ramadan atau yang tidak mengindahkan Ramadan, maka sebetulnya dia tidak punya Id, tidak punya kemenangan karena dia tidak punya status yang perlu dibanggakan sebagai hari kemenangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Surah Khairil Muhdubi alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahin apa? Iman. Dari selama ini kultur yang kita lakukan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Al-Bukhari juga Imam Majah. Di sini disebutkan ketika malam Lailatul Qadar atau malam Idul Fitri, kata Allah Taala malaikat berarti kepada Allah. Jadi Allah mengutus malaikat semuanya turun di bumi memberi berita gembira bahwa Allah telah ridho kepada mereka. Jadi inti daripada ini banyak ulama mengatakan itu dari kata Al-Qur'an, maknanya Allah menggali menjadikan manusia sebagai penghuni surga. Jadi kita tahu bahwa Nabi Adam pernah diusir dari surga. Jadi kalau Ramadan kita terus, itu kita akan menjadi sah lagi sebagai penduduk surga. Berita gembiranya hari Lebaran adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa izzati la asqurunna 'alaikum asaratikum wa izzati la uzimu wa la akhdahu wa sarifu maghfuran lakum. Jadi demi keagunganku kalian sudah saya maafkan dan tidak akan saya permalukan nanti di akhirat. Dan yang terakhir kata Allah, wa sarifu maghfuran lakum, kamu setelah sholat Id sudah dengan status dimaafkan semua. Qad ardaitumuni wa raditu ankum, dengan kalian melakukan puasa Ramadan kamu bikin saya ridho kata Allah, maka sebagai balasannya saya ridho terhadap kalian. Nah kemudian maklumat Allah ini terus disebut Id, hari kemenangan, karena kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala juga menjadi sah lagi masuk surga. Sehingga dalam kitab Ithaf Sarahnya Ihyah, ini sebagai hadiah pada pemirsa, diredaksikan wa inna ma kana yaumul id min Ramadan idan li jami'i hadhihi ummah isyaratan li kasratil idki qablah kama anna yauman nafri wal idul akbar li kasratil idki fi yaumi arafah qablah itla yauma yura aktsara idkan minhu faman utika qablah fa walladzi bin nisbati ilaihi idun wa man la fa huwa fi ghayatil ibad wal wa'id. Jadi dia katakan hari kemenangan karena setelah kita puasa Ramadan dimaklumatkan oleh Allah di depan para malaikat bahwa kita menjadi ahli surga lagi. Maka kemenangan itu kita sebut Id. Tapi bagi yang tidak puasa Ramadan atau yang tidak mengindahkan Ramadan, maka sebetulnya dia tidak punya Id, tidak punya kemenangan karena dia tidak punya status yang perlu dibanggakan sebagai hari kemenangan. Itu tag-tag di kitab-kitab yang jadi perilaku kita, alhamdulillah juga jadi inspirasi kita merayakan ini. Kemudian hadiah kedua, saya bacakan teks juga. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis man ahya lailatal idil fitri wa lailatal idil adha itu lam yamut qalbu yauma tamutul qulub. Orang yang bertakbir di malam Id, maka sebagai pahalanya atau sebagai ganjarannya hatinya tidak akan mati di saat hati-hati yang lain mati. Hanya kita insya Allah dijamin punya hati yang hidup, yang peka, yang rahmatan lil alamin, punya hati yang empati sebagai hati yang hidup menerima kebenaran. Itu barokah.
Kemudian pertanyaan tadi, apakah ada zaman Rasulullah atau sahabat id di rumah atau id tidak disiarkan? Tentu kalau masalah tarikh, masalah sejarah karena dulu tidak mengalami pandemi atau hal-hal yang luar biasa, maka memang id itu dirayakan di jalan, di tempat-tempat publik, di tempat-tempat umum. Tapi saya yakin dalam filosofi hukum Islam ada kaidah la darara wa la dirar. Jika sekiranya kita yakin kalau berkerumun itu punya potensi buruk di orang lain, maka di antara ajaran Islam adalah sebaiknya kita semua menjaga itu. Jadi saya mohon semuanya bisa maklumi keadaan ini, karena sejatinya Id, benar-benar hari kemenangan adalah hari di mana Allah memaklumatkan, disaksikan dan dipersaksikan para malaikat, kita diampuni lagi dan kita dinobatkan lagi sebagai penduduk surga, sebagaimana dulu memang kita ahli surga karena Nabi Adam diciptakan di surga. Jadi itu bentuk hadiah saya, jadi supaya kita tahu bahwa Lailatul Qadar sendiri itu mirip atau banyak ulama menghitung sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah senilai 83 tahun 4 bulan. Lalu filosofinya gimana? Filosofinya itu sebetulnya dulu itu masalah pengganti ya. Jadi orang-orang dulu itu kan umurnya panjang-panjang sampai ratusan tahun, kan ada yang ribuan. Kemudian Rasulullah itu merasa umat saya ini meskipun soleh kan durasi amalnya tidak panjang karena umurnya pendek-pendek. Nah, sebagai pengganti dikasih Lailatul Qadar yang satu malam sudah senilai 83 tahun 4 bulan. Jika kalau kita sering dapat Lailatul Qadar, artinya kita bisa melangkahi amalnya orang-orang dulu yang umurnya bisa 500 tahun, 600 tahun. Itu rata-rata mufassir, ahli tafsir menjelaskan hikmah dari Lailatul Qadar adalah umat ini dipadatkan tadi seperti cerita Bapak Quraisy, seperti jasanya Pak Hamka, para pengarang itu. Jadi meskipun umurnya pendek, tapi dipadatkan sehingga manfaatnya itu berdurasi panjang. Dan manfaatnya juga sampai bergenerasi-generasi. Saya kira demikian. Jadi umat Islam juga harus dilatih. Di antara ibadah tertinggi adalah ridho dengan qada qadar. Jadi kita harus legowo dengan keadaan yang kita alami. Meskipun selalu berikhtiar untuk lebih baik, tapi tetap ibadah utama itu ridho. Ridho itu roti itu belai roba, apapun keputusan Allah harus kita terima dengan lapang dada. Sehingga kita jadi umat yang tidak berontak, yang tidak komplain. Di antara ancaman Allah pada manusia itu malam yardu fi qadai fal yatlub rubban siwa'i wal yakhlit min tahti ardi wa sama'i. Orang yang tidak ridho dengan keputusanku, dengan qada-qadarku, kata Allah, silakan mempertuhankan selain saya, tapi jangan nempat bumiku ya, jangan nempat langitku. Jadi orang harus berlatih dengan qada-qadar, berlatih ridho. Karena semuanya juga diuji. Mungkin setelah ketemu keluarga mereka kecewa kita tidak dapat uang, atau ketemu kita kecewa karena mungkin figur kita sudah tidak menarik di depan anak-anak kita yang milenial karena kita mungkin jadul mungkin. Jadi artinya di ketemu juga ada jaminan lebih baik. Ya kita ridho saja lah, yang ditakdir ketemu ya semoga itu jadi silaturahim yang baik, yang ditakdir gak ketemu semoga jadi kerinduan yang baik. Jadi kita harus berprinsip. Kata Rasulullah itu ajaban di amril mu'min inna amrohu kullahu khairun. Kata Rasulullah orang mukmin itu harus semuanya baik. In asobatu na'ma syakara fakana khairan lah. Wa in asobatu darra sabara fakana khairan lah. Orang mukmin sejati itu orang yang akan selalu bersikap baik. Dia selalu mengagumkan. Kalau senang ya syukur baik. Kalau kena masalah dia sabar. Ini yang dikagumi Rasulullah SAW. Jika kita jadi mukmin yang apapun keadaannya sebagai mukmin. Ya saya kira demikian. Gus, cara kita belajar menerima ikhlas, ridho, ada tidak apa yang perlu kita tanamkan atau apakah ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehari-hari yang membuat kita bisa lebih menerima situasi, lebih ikhlas, lebih ridho terhadap apapun yang sudah digariskan oleh Allah, Gus? Pertama tentu ilmu ya. Jadi kata Imam Ghazali semua itu ilmu. Misalnya begini, saya juga pernah merantau dulu di Jogja, juga pernah agak mudik karena ada hal tertentu. Itu orang mukmin itu kan ada sekian kebaikan ya. Di antara kebaikan misalnya
siapapun yang mendoakan saudaranya sesama mukmin di tengah malam, maka dia akan dapat pahala demikian. Bahkan di sebagian makalah ulama, mangkola fil yaumi salasa marrat wa marham umat Muhammad kutiba binal abdal. Orang yang tiap hari mendoakan umatnya Rasulullah supaya dapat kasih sayang Allah, supaya keadaan mereka baik-baik saja, itu dia ditulis termasuk wali abdal. Jadi banyak juga ulama yang berpendapat tidak ketemu itu sisi baiknya juga banyak. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu gak suka punya teman, dia suka uzlah. Terus ditanya, kenapa kamu suka sendiri? Bukankah kamu mesti kecewa dengan orang yang kamu kenal? Jadi gara-gara kenal kita potensi kecewa. Karena kalau kenal itu kan punya persepsi, punya harapan, terus punya standar. Misalnya kita bertamu di orang, punya versi. Ternyata yang kita tamu ini punya versi yang beda. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kamu ditakdir jenis orang yang kuper ya nikmati saja. Karena awal kecewa orang ya karena kenal. Kita misalnya ngemplang utang ya sama orang yang kenal, kita kecewa ya sama orang yang kenal, mengecewakan juga sama orang yang kenal. Dan uzlah kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu terbebas dari itu semua. Makanya diantara obat dari itu ya ilmu. Kata ulama dulu, zirfidban tasdad hubban. Kalau kamu senang seseorang jangan sering ketemu biar tetap rindu, tetap indah. Kalau sering ketemu nanti jenuh. Jadi selalu ada obat dalam Islam. Jadi ketemu ya niati silaturahim, kalau tidak ketemu itu niati potensi keburukan kita ini tidak menimpa orang lain. Jadi misalnya saya sedang tidak mood ketemu orang, bawaannya tuh sinis, bawaannya itu nekuk muka misalnya, bawaannya baru nggak fair, ya sebaiknya di kamar saja karena kalau ketemu orang bawaannya mungkin sinis. Jadi takut fusyarroka anin nas, wa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Kalau kamu sedang tidak kondisi fit, tidak baik, jangan sering ketemu orang, nanti bawaannya itu sinis. Tapi kalau sedang baik, silahkan ketemu. Jadi sebetulnya dalam Islam itu ketemu ya baik karena itu silaturahim. Enggak ketemu juga baik, mungkin dengan cara itu kita tidak menyakiti orang lain. Dengan cara itu kita tidak mengecewakan orang lain, tidak ganggu orang lain. Saya kira demikian. Harus ada obat ilmu itu